Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penyakit pada sistem organ manusia. Namun sebelum mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Kadek Ita Widya Utami, ada Kadek Ian Wahyu Krisnadipa, dan yang terakhir ada saya, Ketut Ari Saputra. Penyakit pada sistem organ manusia. Organ manusia pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagai mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ dan juga jaringan sel yang sangat rentan terserang berbagai macam bibit penyakit. Panca indera. Ada 5 indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 atau yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera itu adalah alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata, indera pendengaran, ada telinga, ada indera pembau atau pencium, ada hidung, ada indera pengecap, lidah, dan indera peraba, kulit. Penyakit pada panca indera. Biasanya pada indera penglihatan, penyakit seringkali terjadi seperti katarak, blefaritis, refraksi, dan glaukoma. Yang kedua ada indera pendengar atau telinga. Biasanya telinga sering diserang dengan penyakit otitis eksterna, gendang telinga yang pecah. Terus ada yang ketiga, indera pencium atau hidung. Ada penyakit yang menyerangnya yaitu selesma atau cold dan flu. Terus ada hidung tersumbat karena pilek. Yang keempat, ada indera peraba atau kulit. Biasanya kulit ini cepat alergi karena diserang oleh bakteri seperti eksim kulit. Ada psoriasis dan ada vitiligo. Yang terakhir ada 5 pengecap, indera pengecap, ini biasanya diserang oleh virus dan menyebabkan penyakit fisur togoi, kanker lidah, dan geographic tagoi. Terus ada sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Namun, jika terjadi gangguan pada kedua bagian tersebut, sirkulasi darah akan terganggu dan berpotensi menimbulkan penyakit kardiovaskuler. Apa sih itu penyakit kardiovaskuler? Penyakit kardiovaskuler itu yang pertama ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat oleh pembekuan darah. Yang kedua ada aterosklerosis, adalah radang pembuluh darah yang terjadi ketika terbentuknya plak di sepanjang dinding pembuluh darah. Yang ketiga ada stroke. Stroke terjadi ketika pembuluh darah yang memasuk darah ke otak mengalami penyumbatan. Penyakit ini biasanya terjadi karena adanya penggumpalan darah. Yang keempat, penyakit jantung koroner. Penyakit ini terjadi karena adanya penyumbatan dan penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner akibat penumpukan plak. Yang terakhir ada gagal ginjal. Gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak dapat berkontraksi dan rileks secara normal, sehingga gagal memompa darah ke seluruh tubuh sebagai mestinya. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit.
penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada asbestosis, yaitu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Yang kedua ada asma. Asma adalah suatu keadaan di mana seluruh nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Yang ketiga ada bronkientesis, adalah suatu kerusakan dan pelebaran atau dilatasi abnormal dari saluran pernapasan yang besar. Yang keempat, penyakit batuk rejan. Penyakit batuk rejan ini atau juga dikenal sebagai pertussis, dalam bahasa Inggrisnya whooping cough, adalah salah satu penyakit menular. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, di mana semua organ itu merupakan satu-satunya yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan itu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Penyakit sistem pencernaan. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh semua manusia, ya. Di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses, menderita menjadi encer. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Yang ketiga ada MAH merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi untuk kita semua, karena penyakit ini yang satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. Biasanya MAH terjadi karena telat makan. Sistem reproduksi manusia tentunya juga rentan mengalami masalah berupa penyakit, kelainan, serta gangguan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia akan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi virus, bakteri, tumor, ataupun memang karena disfungsi organ reproduksi juga, yang juga disebabkan oleh adanya zat-zat kimia yang tentunya memang masuk ke dalam tubuh. Penyakit pada sistem reproduksi adalah berbagai jenis penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Penyakit sistem reproduksi pada wanita. Vaginitis merupakan penyakit pada sistem reproduksi yang dialami oleh wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, dan parasit. Kedua ada kanker ovarium. Kanker ovarium biasanya berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil yang ada di dalam rahim. Kista ovarium yang paling sering terjadi adalah kista dermoid, kista lutein, dan kista coklat. Dan pada pria, yang pertama ada penyakit prostatitis, adalah penyakit pada sistem reproduksi yang dialami oleh manusia, di mana kelenjar prostat mengalami infeksi. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri. Yang kedua ada epididymitis. Penyakit ini umumnya terjadi karena adanya infeksi pada organ reproduksi pria. Epididymitis adalah kondisi di mana bagian epididymis mengalami peradangan. Beberapa bakteri yaitu Chlamydia trachomatis, E. coli, dan Neisseria gonorrhoeae adalah jenis penyakit yang sering menyebabkan penyakit epididymitis. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Wijatami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang sistem urinaria.
Sistem urania adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urein. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Penyakit pada sistem urinaria yaitu infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, incontinentia urine, uretinitis. Dan selanjutnya itu sistem saraf, merupakan suatu sistem organ yang ada pada manusia, terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan serabut saraf. Disebut dengan serabut karena memang bentuknya yang mirip dengan akar serabut, yang mana terdiri dari sel saraf yang saling terhubung antara satu sama lain. Penyakit sistem saraf. Yang pertama ada sakit kepala, kedua epilepsi, yang ketiga amnesia, yang keempat meningitis. Selanjutnya itu sistem endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Penyakit pada sistem endokrin yaitu diabetes, akromegali, Hashimoto thyroiditis, penyakit Graves. Selanjutnya itu sistem ereksi. Ereksi sendiri adalah proses penghilang atau pengeluaran produk limbah, metabolisme, dan bahan tidak berguna lainnya dari tubuh suatu organisme. Tapi seperti organ dalam tubuh pada umumnya, organ pada sistem ereksi juga dapat mengalami gangguan. Penyebab bisa merupakan infeksi oleh bakteri dan virus kerja berlebih atau berkurang saat tertentu. Penyakit pada sistem ereksi yaitu diabetes insipidus, batu ginjal, ureteris. Selanjutnya itu sistem imunitas. Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan salah satu pelindung tubuh dari berbagai masalah kesehatan yang mengintai. Namun terdapat penyakit yang justru membuat sistem kekebalan tubuh ini malah menyerang tubuh sendiri. Penyakit sistem imunitas yaitu rheumatoid arthritis, giant-cell myocarditis, dan ketiga yaitu lupus. Sekian dari presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai cara mencegah penyakit. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh semua orang untuk menghindari dan mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, menular maupun tidak menular. Pencegahan penyakit dilakukan untuk menyembuhkan dan mengobati berbagai gejala yang mungkin muncul. Karena tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang, hanya saja untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Pertama di sini ada pencegahan penyakit pada panca indera, yaitu pertama rutin memeriksa kesehatan mata, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga jangan terlalu lama menatap layar elektronik, yang keempat jangan memakai earphone lebih dari 1 jam, yang kelima rutin membersihkan kotoran telinga, yang keenam memeriksakannya ke dokter, yang ketujuh menghindari penyebab infeksi pada indera penciuman, yang kedelapan menjaga kebersihan diri dengan mandi setiap hari. Saat mandi disarankan menggunakan sabun yang berbahan lembut. Yang kesembilan, menghindari kontak fisik dengan penderita penyakit kulit menular. Dan yang ke-10 yaitu mengatasi gangguan pada indera pengecap dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan gaya hidup sehat. Selanjutnya pada sistem kardiovaskuler, yaitu dengan melakukan yoga. Yang kedua aktivitas bergerak. Yang ketiga berhenti merokok. Yang keempat masa kehamilan. Yang kelima memahami gejala. Dan yang keenam berjemur. Nah, selanjutnya pada sistem pernapasan, yaitu dapat dicegah melalui pertama mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, yang kedua berolahraga secara teratur, ketiga berhenti merokok dan menghindari asap rokok, yang keempat mengurangi tingkat stres, yang kelima menghindari kontak langsung dengan penghisap infeksi, yang keenam mencuci tangan setelah melakukan kegiatan,
Yang ketujuh, selalu menutup mulut dan hidung setiap bersin atau batuk. Dan yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan barang-barang sekitar. Nah, pencegahan selanjutnya yaitu pada sistem pencernaan, di mana dapat dijaga melalui yang pertama yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Yang kedua, menghindari pakaian sempit. Yang ketiga, menghindari makanan dan minuman yang memicu asam lambung. Yang keempat, menghindari berbaring setelah makan. Yang kelima, menghindari merokok. Keenam, mengkonsumsi cukup serat. Yang ketujuh, menghindari makanan pemicu masalah seperti makanan berlemak dan bergas. Yang kedelapan, makanan dengan waktu rutin dan teratur. Dan yang terakhir yaitu membatasi produk-produk susu. Pencegahan penyakit pada sistem reproduksi yaitu dapat dicegah melalui yang pertama, setia pada pasangan. Yang kedua, jauhi alkohol dan narkoba. Yang ketiga, melakukan vaksinasi. Yang keempat yaitu menggunakan kondom. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan terutama sebelum dan setelah melakukan seks. Yang keenam, pilihlah cairan antiseptik. Lanjut yaitu cara pencegahan penyakit pada sistem urinaria, yaitu dapat dilakukan melalui yang pertama, tidak menahan kencing. Yang kedua, selalu membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang setelah berkemih. Yang ketiga, minum banyak air. Keempat, semprotkan kebersihan area wanita, pewangi, area kewanitaan, dan produk-produk lainnya untuk area kewanitaan harus dihindari karena hanya akan mengiritasi mukosa. Dan yang terakhir yaitu membersihkan area genital sebelum melakukan hubungan intim. Pencegahan penyakit selanjutnya yaitu pada sistem saraf, yaitu dapat dihindarkan melalui olahraga teratur seperti berjalan atau jenis olahraga untuk kesehatan otak lainnya. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, tangani kondisi kesehatan yang dapat menurunkan fungsi sistem saraf seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Yang kelima, terapkan pola makan yang sehat dan seimbang dengan mengurangi lemak serta memperbanyak asupan vitamin B6, B12, dan folat. Dan yang terakhir yaitu minum banyak air putih untuk membantu mencegah dehidrasi yang dapat menyebabkan linglung dan masalah memori. Pencegahan selanjutnya yaitu pada sistem endokrin. Yang pertama, tetap menjaga berat badan yang sehat, mengkonsumsi makanan sehat dan banyak olahraga. Yang kedua, sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Nah, pencegahan penyakit selanjutnya yaitu sistem ekskresi, yaitu dapat dicegah melalui yang pertama yaitu minum cukup air, terutama air putih. Yang kedua, kurangi minuman manis dan bersoda. Yang ketiga, untuk mereka yang menderita sakit jantung atau gagal ginjal, jumlah air minum yang dikonsumsi harus lebih sesuai dengan petunjuk dokter. Yang keempat, kurangi minuman alkohol, kopi, minuman bersoda. Dan yang terakhir yaitu banyak konsumsi serat. Selanjutnya, pencegahan penyakit pada sistem imunitas. Yang pertama, rutin berolahraga setiap hari. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keempat, menggunakan alat pelindung ketika bekerja agar terhindar dari paparan bahan kimia. Dan yang kelima yaitu menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi virus dan bakteri. Jadi sekian pemaparan materi saya mengenai pencegahan penyakit. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih.
Baik, jadi sekian paparan materi mengenai penyakit pada sistem organ manusia. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang kami gunakan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paromo Santi. Om Santi Santi Santi.